Shalom, puji nama Tuhan. Saya sangat senang kembali menyapa sahabat RPKM dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Roh Seni Bekasi yang mengikuti kuliah ini secara online. Kembali kita melanjutkan pembelajaran tentang doktrin malaikat dan satanologi. Masih topik malaikat, yaitu malaikat yang baik. Malaikat yang baik ini materi terakhir tentang malaikat yang baik, yaitu pelayanan malaikat berhubungan dengan atau relasi dengan orang yang tidak percaya. Jadi di sesi sebelumnya ya, kita sudah ya mendengar dan sudah dijelaskan tentang pelayanan malaikat terhadap Yesus dan juga terhadap orang percaya. Sekarang relasi dengan orang yang tidak percaya. Nah, oke, baik. Nah, ini perlu. Jadi para malaikat telah dan akan terus terlibat dalam penerapan penghakiman atas orang yang tidak percaya. Jadi ini berhubungan dengan penghakiman kepada orang tidak percaya. Jadi para malaikat mewartakan kedatangan penghancuran Sodom karena karena Sodom itu Sodom dengan dosa kebejatan di sana ya. Masih ingat itu ya cerita peristiwa Sodom dan Gomora, kejadian 12 sampai 13. Sana malaikat datang mengumumkan penghukuman ya akan Sodom. Ya, sebelum puncak cawan penghakiman juga malaikat akan mewartakan penghancuran dari kuasa dunia bersama dengan para malaikat yang menyembah binatang buas. Nah, ini bisa kita baca di kitab Wahyu. Nah, saya akan baca ya kitab Wahyu, penting sekali. Di Wahyu pasal 14. Pasal 14. Saya akan baca mulai dari ayat yang keempat. 4, jadi ayat 4, 7, 8, 9. Wahyu 14 ayat 4 berkata demikian. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikut anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah, ya, bagi anak domba itu. Dan dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua ya mata air. Nah, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan 9, dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya itu pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Si Tuhan. Jadi sampai 18 nanti bisa dibaca 17 sampai 18 ya. Jadi para malaikat itu terlihat menghakimi orang di Yerusalem karena penyembahan berhala yang mereka lakukan. Ini juga peristiwa ini di Hesekiel 9 ayat 1 sampai 11, silakan itu nanti dibaca ya. Tadi malaikat juga kita perhatikan memukul Herodes Agripa I karena ia menghujat ya Tuhan sehingga ia mati. Ya, silakan dibaca nanti di Kisah Rasul 12:3. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagi orang yang tidak percaya, para malaikat juga alat dalam penghakiman pada akhir zaman, di mana mereka melemparkan orang tidak percaya pada perapian yang menyala-nyala. Wow, ya. Jadi itu malaikat punya tugas melemparkan orang-orang yang tidak percaya ke di mana? Ke perapian yang menyala-nyala. Mana ayat Alkitab? Ada, Matius 13. Matius 13 saya akan baca. Nah, sangat jelas di sini. Matius 13 ayat yang ke-39 sampai 42. Demikian
Firman Tuhan, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Perhatikan ini, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan orang-orang yang tidak percaya. Semua orang yang melakukan kejahatan ya dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan kemana? Ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan gertakan gigi. Wah, luar biasa. Pastikan saudara tidak ikut di dalam yang dilempar oleh malaikat ya kepada dapur api yang menyala-nyala. Ya, kalau saudara sudah percaya kepada Kristus, tentu kita tidak ikut dilemparkan ke dapur perapian neraka itu ya. Pastikan saudara sudah percaya kepada Kristus. Nah, kemudian kita perhatikan lagi, para malaikat akan meniup trompet ya, penghakiman selama tribulasi. Wow, jadi ada bunyi sangkakala. Ya, nanti dibaca di Wahyu 8 ayat yang ke-2 sampai 12, kemudian juga Wahyu 9 ayat 1, ayat 13, Wahyu 11 ayat 15. Saya akan baca satu ayat saja. Wahyu 11. Wahyu 11. Wahyu 11 ya ayat 15. Ya. Lalu malaikat ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia telah dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, jadi kita perhatikan di sini bahwa para malaikat itu meniup trompet pada saat penghakiman, masa tribulasi, selama masa tribulasi. Dan yang berikut juga perlu perhatikan, para malaikat akan apa? Akan mencurahkan cawan penghakiman atas bumi. Mencurahkan penghakiman atas bumi. Ya, cawan penghakiman atas bumi ini bisa dibaca di kitab Wahyu 16. Kita beberapa ayat kita baca, tidak semuanya. Wahyu 16 ya. Oke. Ayatnya kedua. Saya baca dua. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Ayat yang keempat, malaikat yang ketiga menumpahkan lagi cawan atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semua menjadi apa? Air itu menjadi darah. Dan yang kelima, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada. Engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberikan mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Luar biasa. Dan kita baca secara keseluruhan ayat ini sampai ayat 17. Artinya para malaikat ini ditugaskan oleh Tuhan untuk apa? Ya, dikatakan mencurahkan cawan penghakiman kepada orang-orang jahat, kepada orang-orang dunia yang tidak percaya. Ya, makanya sebelum terjadi, mari pastikan diri kita sudah ada di dalam Kristus. Dan yang kedua, beritakan kepada orang lain sehingga mereka jangan sampai menerima ya itu apa penghakiman dengan katakan tadi dengan apa ya malaikat akan mencurahkan cawan penghakiman. Ngeri sekali ya, itu luar biasa. Jangan sampai terjadi seperti apa dikatakan di kitab para nabi ini ya, di kitab apa namanya ini, kitab Wahyu, kitab para nabi ya. Itu luar biasa. Dikatakan sungai-sungai akan menjadi air darah, ya kan? Demikian juga laut, air menjadi darah, waktu luar biasa. Ini nubuatan yang akan pasti digenapi, ya. Dan juga dikatakan di bumi ada timbul bisul-bisul yang jahat, yang sangat berbahaya.
bagi kita, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, percaya kepada Yesus yang menolak Yesus pada Tuhan Juru Selamat. Karena itu, mari bersama-sama ya pastikan kita sudah ada di dalam Kristus, beriman kepada Kristus. Baik, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan dan juga para mahasiswa, tadi sudah selesai topik berhubungan dengan malaikat, ya malaikat yang baik. Selanjutnya yaitu nanti malaikat yang jahat, ya, malaikat yang jahat. Ikuti terus supaya menjadi berkat bagi kita, bukan saja pengetahuan, tapi untuk kita menjadikan kita semakin kagum akan Tuhan, semakin mencintai mengasihi Tuhan, dan menanti Yesus datang kedua kali dengan terus mengobarkan, memberitakan tentang dirinya, tentang Yesus yang telah mati dan bangkit dan naik ke surga dan akan datang kembali. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.